Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Wahab Saran Channel. Senang bisa bergabung dengan kami di sini. Saya ucapkan juga selamat berjumpa kembali. Jangan lupa subscribe, klik suka atau bagikan. Oke, terima kasih sudah bergabung. Saya ucapkan sekali lagi. Dan untuk hari ini saya ingin membahas bagaimana memonetisasi dengan program partner YouTube yang ada. Maksudnya channel Anda ya, intinya itu. Kemudian kita langsung masuk ke materi yang pertama. Saya ingin membahas bagaimana terkait dengan persyaratan atau ringkasan yang ada, bagaimana juga kelayakan program yang pada partner YouTube kita atau yang dinamakan dengan YPP. Nah, kreator itu juga bisa mendapatkan akses lebih banyak ke referensi fitur YouTube-nya. Maksudnya apa-apa saja yang disajikan dari YouTube itu kita bisa menggunakannya. Kemudian kriteria yang tergabung tersebut bisa juga ada checklist pengajuannya yang dari kita ingin mengajukan monetisasi. Dengan syarat kita harus mendaftar di Google AdSense, begitu guys. Nanti mungkin kalau Google AdSense itu mungkin tahapan selanjutnya ya. Nah, saya ingin membeberkan bagaimana caranya kita agar Anda bisa mengerti dulu, atau bagaimana Anda bisa mengetahui ringkasan atau persyaratan kelayakan program partner YouTube atau YPP itu sendiri. Kemudian serta dasar-dasar dari program partner YouTube itu sebenarnya ada 4 hal. Seperti yang pertama yaitu ringkasan dan persyaratan kelayakan partner program partner YouTube atau YPP. Kemudian VAQ, channel yang disetujui untuk dimonetisasi. Lalu kemudian ada VAQ juga, channel yang ditolak untuk dimonetisasi apa aja. Kemudian cara menghasilkan uang di YouTube. Oke, kita masuk yang selanjutnya dari materi yang pertama atau yang ada di YouTube itu adalah akses yang ke tim dukungan kreator. Kemudian akses yang copyright dari match toolnya. Kemudian akses ke fitur monetisasi dari YouTube. Begitu guys. Nah, selanjutnya saya ingin juga menjelaskan persyaratan kelayakan minimal untuk bergabung. Bagaimana itu, apa aja? Di sini ada 5 persyaratan untuk kelayakan minimum untuk bergabung itu. Pertama, patuhi semua kebijakan monetisasi YouTube. Yang intinya pointernya yaitu kebijakan monetisasi YouTube itu merupakan kumpulan kebijakan yang memungkinkan Anda untuk melakukan monetisasi di YouTube. Nah, jika Anda adalah partner YouTube-nya, perjanjian Anda mencakup kebijakan program partner YouTube atau YPP yang bisa mengharuskan Anda mematuhi kebijakan monetisasi yang berpotensi bisa menghasilkan uang di YouTube. Nah, bagaimana nanti untuk syarat dan untuk bisa menghasilkan uang itu, tentu saja ada syarat-syaratnya tadi. Nah, tinggal di daerah, negara atau wilayah tempat program partner YouTube yang tersedia. Artinya di Asia juga ada gitu. Nah, memiliki lebih dari 4.000 jam waktu konten publik yang dikaitkan dengan 12 bulan terakhir. Artinya jika 12 bulan terakhir itu tadi belum mencukupi, kita bisa mengajukan ulang kembali untuk bisa diajukan sampai mencapai waktu tonton tadi yang 4.000 jam. Kemudian memiliki lebih dari 1.000 subscribe. Nah, yang terakhir yaitu memiliki akun AdSense yang ditetapkan. Jika Anda sudah masuk 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe lebih tadi, tanpa Anda menghasilkan akun AdSense yang ditetapkan, Anda belum bisa. Jadi Anda harus menautkan Google AdSense Anda akan didaftarkan dulu sesuai dengan alamat yang sah, begitu guys. Sesuai dengan KTP ya, begitu. Nah, bagaimana checklist pengajuan program partner YouTube? Mungkin dari checklist program partner YouTube itu sebenarnya ada 5 juga pointernya. Ada 5 pointer ini. Nah, itu bisa kita untuk memenuhi jumlah minimum yang dapat mengajukan permohonan untuk bergabung di YPP YouTube Partner Program tadi.
tetapi akan harus memenuhi beberapa pedoman yang bisa dipertimbangkan. Nah, checklist untuk tujuan itu memandumu agar untuk bisa melewati program atau proses pengajuan. Nah, satu itu adalah pastikan channelmu mematuhi kebijakan program pedoman dari YouTube. Nah, ketika mengajukan itu Anda melewati proses peninjauan standar, kemudian memeriksa apakah channelmu memenuhi kebijakannya serta pedomannya atau tidak, dan hanya channel yang memenuhi kebijakan yang pedoman dari YouTube itu yang bisa diterima, kayak gitu guys. Kemudian memiliki 1000 subscribe tadi atau 4000 waktu tonton publik yang valid. Nah, itu bisa untuk diajukan, begitu guys. Anda bisa memohon pengajuan permohonan gabung dengan YPP. Lalu ketika itu sudah mencapai jumlah minimum, nah Anda bisa berarti bergabung dari partner YouTube tadi. Kemudian untuk yang ketiga, setujui persyaratan YPP atau YouTube Partner Program tadi. Anda dapat meminta untuk diberitahu saat Anda mencapai jumlah minimum subscribe. Artinya kita akan diberitahu melalui email, kayak gitu guys. Nah, kemudian ketika channel kamu memenuhi jumlah minimum tadi, nah ikuti programnya ini. Contohnya langkah-langkahnya seperti ini ya. Ada rasanya kalau nggak salah ada 5 juga fase-fase atau step-stepnya. Lah, login di YouTube, kemudian kita masuk di bagian kanan atas, lihat gambar profil kamu, kemudian masuk di YouTube Studio, lalu klik monetisasi. Bagian kiri itu ada nanti menu rounder-nya, dari menu rounder-nya, downnya itu ke bawah. Nah, di sebelah kiri itu dari YouTube Studiomu ada tulisan monetisasi. Nah, itu klik aja. Kemudian yang berikutnya, jika kamu memenuhi syarat minimum itu beritahu saya jika sudah memenuhi persyaratan. Maksudnya di pengaturan kamu kita memberi ke permohonan ke YouTube itu beritahu saya, kliknya di situ. Beritahu saya jika memenuhi persyaratan untuk memenuhi, untuk jangan juga untuk mendapatkan email yang sekiranya sudah memenuhi persyaratan tadi, yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam waktu tonton, gitu guys. Jika channelmu sudah memenuhi jumlah minimum, klik mulai di kartu tinjau program atau persyaratan program partner YouTube tadi, kayak gitu guys. Nah, untuk persyaratan terakhirnya tadi atau step terakhirnya, setelah kamu atau channelmu setelah kamu disetujui persyaratan tersebut, maka akan menandai langkah dengan selesai. Nah, itu nanti karena kalau jika belum itu berwarna merah, tapi jika sudah masuk itu maka berwarna hijau nanti di kartunya itu guys. Tinjauan dari persyaratan YouTube Partner Program tadi atau YPP-nya, begitu guys. Artinya channel Anda sudah masuk dalam program partner YouTube. Artinya bisa dimonetisasi, begitu guys. Nah, untuk checklist pengajuan program partner YouTube atau YPP selanjutnya itu ada, pastikan juga Anda cuma memiliki satu akun AdSense di nomor yang sama atau mungkin nomor yang lain. Kalau saya mungkin satu aja guys ya, satu akun AdSense sebagai pengajuan dari proses pengajuan. Anda perlu menghubungkan akun AdSense Anda yang menerima pembayaran tadi, kayak gitu guys. Nah, kemudian fasenya cuma ada 2. Anda bisa klik mulai di kartu daftar Google AdSense. Nah, kita harus sebelumnya masuk di Google atau kemudian klik Google AdSense, kemudian akan muncul di situ. Nah, kemudian klik mulai atau daftar, kayak gitu guys. Jika Anda sudah memiliki akun AdSense, gunakan akun yang sudah disetujui. Dapat juga menghubungi channel sebanyak yang Anda inginkan ke satu akun AdSense. Nah, kalau sudah terhubung akun AdSense, bisa juga kita akan membuat channel yang sebanyak yang Anda inginkan dalam satu AdSense tadi, kayak gitu guys. Asal sudah dimasukkan di akun AdSense. Jika belum memiliki akun AdSense, Anda bisa dapat membuatnya dan mengikuti petunjuk yang ada di akun AdSense tadi. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang berikutnya, setelah Anda menghubungkan akun AdSense, maka YouTube-nya akan menandai langkah ini dengan tanda selesai. Kita akan melakukannya itu setelah memenuhi persyaratan dengan tanda selesai. Nah, kemudian berwarna hijau di kartu daftar Google AdSense.
AdSense. Nah, selanjutnya channel Anda ditinjau setelah menyetujui beberapa persyaratan program partner YouTube atau YPP tadi. Kita itu bisa menghubungkan akun AdSense Anda ke channel Anda dan otomatis dengan antrian peninjauan. Beberapa sistem otomatis peninjauan juga rasanya semua pedomannya kita bisa dapat periksa pengajuan itu kapan saja, guys. Alamatnya ingat ya, catat ya, http://2 kemudian _2 studio.youtube.com/channel/UC tulisannya /monetization kayak gitu, guys. Oke ya. Nah, itu tadi channel yang ditinjau itu memiliki 2 fase juga. Jika Anda diterima di YPP atau YouTube Partner Program tadi, selamat. Mantap, guys. Anda kini dapat menyiapkan preferensi iklan, mengaktifkan monetisasi di video yang Anda upload. Nah, kemudian berikutnya daftar pertanyaan umum, mungkin VAX atau VAQ tadi itu yang diajukan YouTube dari kreator yang baru saja bergabung dari program partner YouTube tadi atau YPP. Nah, selanjutnya jika Anda ditolak dari YPP, tim peninjaunya dari YouTube tadi akan menemukan bahwa Anda sebagian besar channel Anda tidak memenuhi kebijakan atau pedoman dari YouTube. Oke, bisa dimengerti kan? Nah, kemudian Anda daftar ulang dalam waktu 30 hari setelah penolakan tadi. Nah, kemudian lihat pertanyaan di umum yang ada di VAQ-nya tadi tuh, fact-nya dalam kurung fact VAQ tulisannya, untuk mempelajari tips agar pengajuan Anda lebih meyakinkan atau bisa disetujui, guys. Nah, bagaimana proses peninjauannya, guys? Nah, coba saya jelaskan sebentar ya. Kita sama-sama sambil mengupas ya, guys ya, agar Anda mengerti. Saya juga sambil belajar untuk mengupas ini. Proses peninjauan itu setelah memenuhi persyaratan minimum subscribe tadi ya, yang 4.000 jam tayang tadi ya, 4.000 waktu tonton, menyetujui persyaratan YPP, dan menghubungkan akun AdSense, pengajuan Anda dimasukkan dalam antrian. Artinya dapat ditinjau dan dimasukkan dalam antrian. Kemudian peninjauannya itu secara manual akan dilakukan menilai dari channel Anda keseluruhan, memeriksa apakah channel Anda memenuhi kebijakan monetisasi YouTube atau tidak. Kemudian biasanya sekitar 1 bulan setelah Anda memenuhi jumlah minimum itu, guys. Nah, bisa juga lebih atau mungkin atau kurang 1 bulanan lah sekiranya. Kemudian ada catatan, biasanya ada catatan di sini, guys. Terkadang Anda harus menunggu lebih dari sebulan. Nah, kemudian ada beberapa alasan penundaan, jumlah permohonan yang diajukan lebih banyak dan dari biasanya, masalah sistem, atau terkadang YouTube juga perlu mengalihkan SDM yang dimilikinya. Pakar kebijakan dari YouTube mencoba untuk meninjau permohonan secepat mungkin. Itu tetap ditinjau secepat mungkin. Akan tetapi mungkin jumlah pakarnya mungkin terbatas, mungkin agak terlambat akhirnya, sehingga prosesnya mungkin agak tertunda, begitu kan. Itu kan sekedar proses biar nanti tetap juga ditinjau, begitu, guys. Nah, dapatkah Anda mempercepat penilaian pengajuan? Nah, itu ada pertanyaan. Tidak, karena tim dari YouTube tidak dapat mempercepat pengajuan Anda. Semua pengajuan akan dimasukkan dalam antrian. Nah, begitu, guys. Intinya dalam antrian, tetap ditinjau tapi dalam antrian, dan akan diproses sesuai dengan urutan penerima. Nah, artinya antri, guys, sesuai urutan tadi. Terkadang channelmu perlu ditinjau beberapa kali, terutama jika ada beberapa peninjauan yang tidak disetujui dan kesesuaian channelmu untuk YPP, YouTube Partner Program tadi. Nah, dalam kasus ini peninjauan mungkin dilakukan beberapa kali sehingga perlu lebih banyak waktu untuk membuat keputusan. Begitu, guys. Nah, mungkin beberapa pertanyaan VA kita itu, guys. Dapatkah tip dari kreator
dapatkan juga tips dari kreator populer yang ada di akademi kreatornya. Kita sambil belajar di situ. Nah, nanti kita sambil dibimbing di situ guys. Nah, pelajari juga solusi dari pengguna YouTube lainnya dari forum bantuan YouTube. Maksudnya itu kita ada konsultasi di forum bantuan YouTube itu tadi. Nah, kemudian buka situs kreator untuk belajar berkembang bagaimana mengakses programnya, referensi serta acara-acaranya. Nah, yang terakhir, buka channel bantuan YouTube atau channel kreator YouTube untuk menonton video tutorialnya guys. Kita harus tonton video tutorialnya seperti yang saya lakukan. Saya sering menonton. Kemudian pemecahan masalahnya bagaimana, tips-tips yang YouTube, tim dari YouTube yang diberikan kepada kita. Nah, kita bisa mengerti di situ. Kemudian lihat juga referensi yang tersedia bagi Anda sebagai kreator, kayak gitu guys. Kemudian apa yang dimaksud dengan jam tayang atau waktu tonton publik yang valid? Nah, saya akan jelaskan sedikit. Waktu tonton yang diperoleh melalui jenis video berikut ini diperhitungkan dalam waktu batas minimum YouTube Partner Program. Yang pertama yaitu video pribadi, video tidak publiknya, video yang dihapus, kemudian kampanye True View. Nah, itu guys. Bisa dimengerti ya. Kemudian untuk selanjutnya, jika sudah memenuhi jumlah minimum tadi, apakah otomatis akan dimasukkan ke YPP? Nah, belum tentu. Tadi ya kita harus memenuhi syarat standarnya, peninjauan standar tadi dari timnya YouTube yang meninjau dari keseluruhan pemeriksaan secara channel kamu tadi untuk memenuhi kebijakan monetisasi YouTube-nya dari YouTube Anda maksudnya. Kemudian hanya channel yang memenuhi kebijakan tadi yang bisa dimonetisasi atau yang masuk dari YPP. Kemudian selanjutnya apakah apa yang terjadi jika jumlah subscribe atau waktu tontonmu channelmu yang turun di bawah dari jumlah minimum yang telah didaftarkan. Nah, itu akan meninjau channel kamu. YouTube akan meninjau kamu untuk memenuhi jumlah minimumnya, bagaimana jam waktu publiknya, subscribe-nya yang valid. Jadi tidak masalah jika subscribe-nya ada waktu tontonnya itu sudah memenuhi persyaratan. Dan itu akan kita juga nanti saatnya kita menuju proses peninjauan. Jika Anda sudah memenuhi jumlah minimum tadi atau mengikuti permohonan dari YPP, maka YouTube tadi akan meninjau kelayakan channelmu yang sudah bergabung di YPP, kayak gitu guys. Namun YouTube juga berhak juga akan atas kebijakannya sendiri untuk menghapus monetisasi dari channel yang kita punya guys. Nah, itu lagi. Nah, dan tidak mengupload atau mengirim postingan komunitas selama 6 bulan atau lebih guys. Channel dari channel, jika channel tersebut tidak aktif dan tidak mengupload atau mengirim postingan komunitas selama 6 bulan lebih, maka channel akan kehilangan kemampuan monetisasi guys. Nah, 6 bulan kita tidak ngupload dari YouTube, maka monetisasi tadi akan hilang. Sayang kan? Nah, akan terlepas dari jumlah jam waktu tonton dan jumlah subscribe-nya guys. Itu otomatis. Sayang guys. Nah, oke, selanjutnya ya. Kita percepat. Bagaimana jika saya sudah mengajukan permohonan dari kreator YouTube Classic? Nah, jika kamu sudah mengajukan di kreator YouTube Studio Classic, tata caranya kini mungkin sedikit berbeda. Jika Anda sebelumnya menyetujui persyaratan program partner YouTube atau YPP yang sudah menyimpannya informasi persetujuan Anda, maka Anda perlu menghubungkan akun AdSense Anda. Jadi nanti kita hubungkan dulu AdSense kita guys menuju tadi ke AdSense tadi. Nah, membuat akun baru melalui YouTube Studio, kayak gitu guys. Membuat akun baru melalui YouTube Studio setelah mencapai jumlah minimum tadi ya. Nah, setelah menyetujui persyaratan program partner YouTube atau YPP tadi dan menghubungkan akun AdSense-nya channel Anda, maka YouTube tadi akan menyimpan informasi persetujuan dan detail AdSense Anda. Dan setelah mencapai jumlah minimum, channel Anda akan otomatis ditambahkan ke antrian peninjauan YouTube Partner Program atau YPP. Oke, bisa dimengerti? Oke, silahkan nanti diulang
Jangan lupa juga tetap setia bersama kami. Terima kasih sudah bergabung. Bantu kami dengan tetap menonton video-video selanjutnya. Bantu kami juga untuk klik subscribe. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang agar Anda bisa mendapatkan informasi selanjutnya dari saya. Dan juga klik lonceng agar notifikasi setiap kami membuat video atau meluncurkan ke YouTube, Anda akan mendapatkan informasi ke handphone Anda. Klik suka juga dan bagikan bagi teman Anda ataupun mereka yang belum tahu. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami dari tim Wahab Sarani Channel mengucapkan sampai jumpa di next video berikutnya. Salam. Bye-bye. Zombie apocalypse.